Timnas Indonesia akan terus mengejar target untuk meraih hasil maksimal supaya tembus 100 besar atau bahkan bisa lolos Piala Dunia. Hal itu juga sempat disampaikan oleh bek milik KV Mechelen, Sandy Walsh, yang ingin membawa timnas meraih poin penuh di laga mendatang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu peluang yang paling terbuka lebar adalah saat matchday ketiga bulan Oktober mendatang, di mana kita akan melakoni laga away menghadapi Bahrain yang secara rank FIFA mereka memang di atas kita. Tapi jangan panik, karena secara kualitas pemain kita di atas mereka. Apalagi, saya melihat ada titik kelemahan Bahrain yang bisa dieksplor oleh skuad Garuda. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk mencuri gol sekaligus untuk mencuri poin di kandang Bahrain. Lantas, di mana sisi kelemahan mereka yang membuat kita yakin, meskipun ranking kita di bawah Bahrain? In the shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will come fight, our dreams of glory amplified. We can't beat the Saudi with strength and unity. Seperti yang kita tahu, sejak Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia, pihak PSSI sudah memberikan target kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk menembus 100 besar rank FIFA. Dan itu telah disetujui oleh Coach Shin yang diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Namun itu bukanlah sesuatu yang mudah, lantaran kita harus berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, yang tentunya kita akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat. Apalagi kita ini tim debutan di round 3 ini. Tapi itu semua bukan halangan bagi STY dan Timnas Garuda. Terbuktikan di 2 laga awal kita bisa mengimbangi 2 tim unggulan Arab Saudi dan juga Australia. Dari 2 hasil tadi membuat kita semakin dekat dengan target 100 besar. Pasalnya, kita naik 4 angka di klasemen FIFA. Meskipun cukup diapresiasi, namun itu tidak membuat Erick Thohir puas. Dan terus ingatkan bahwa target kita 100 besar FIFA. Hal itu ia sampaikan lewat unggahan media sosialnya beberapa hari yang lalu. 2 hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami membawa Garuda terbang tinggi. Belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tulis Erick Thohir dalam unggahan di akun Instagram. Dari ucapan Pak Erick Thohir tadi menegaskan kalau kita nggak boleh gampang puas, tapi hasil yang ada juga harus diapresiasi dan disyukuri. Sementara itu di matchday berikutnya kita akan away menghadapi Bahrain yang notabene secara peringkat cukup jauh di atas kita. Di mana tim yang berjuluk The Maroons itu kini berada di peringkat ke-76 sedangkan kita berada di peringkat 129 ranking FIFA. Tapi itu bukanlah masalah dan kita tetap harus meraih 3 poin seperti yang sudah ditargetkan oleh Ketua PSSI, yang mana itu disampaikan langsung Pak Erick usai laga melawan Australia kemarin. Mendengar hal itu, Sandy Walsh juga percaya jika anak asuh Shin Tae-yong mampu mencuri poin penuh di markas lawan. Kita bisa mendapatkan 6 poin, dan saya rasa ambisi dan tujuan kita adalah untuk mendapatkan 6 poin, kata Sandy Walsh dalam wawancaranya bersama Mills di YouTube. Selain itu, pemuda berusia 29 tahun tersebut juga memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak berpuas diri setelah menahan 2 raksasa Asia. Seperti yang Anda katakan, ini penampilan yang tidak bisa dipercaya dan hasilnya pun juga baik. Tapi kita harus tetap rendah hati, karena ini baru 2 poin saja. Memang, ini melawan negara besar, tapi jangan, kami tidak boleh berpikir bahwa melawan Bahrain dan China akan mudah, karena Arab Saudi pun mengalami kesulitan lawan China. Lalu untuk Jepang, tentu mereka berada di kelas yang berbeda. Jadi ini tidak akan berjalan mudah. Lanjut Bang Sandi. Melihat itu, saya jadi makin optimis, ditambah saya melihat celah kelemahan skuad Bahrain, yang akan kita bahas berikut ini. Lini belakang Bahrain mudah ditembus. Timnas Bahrain memang tampil cukup apik di matchday pertama mereka, yang saat itu mereka berhasil mencuri 3 poin di kandang Australia. Meskipun demikian, lini belakang Bahrain sebenarnya rapuh dan tidak sekuat itu. Pas lawan Australia, mereka aja terlalu banyak mengulur-ngulur waktu, yang artinya mereka tidak pede memainkan bola. Kerapuhan pertahanan The Maroons itu juga terlihat saat matchday ketiga pada round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu mereka dipermalukan Jepang dengan skor 0-5 di depan pendukung sendiri.
Dari situ saya melihat bahwa pertahanan mereka tak sebagus itu. Asal nggak banyak drama aja lah, pokoknya kita harus mencuri gol cepat ke gawang mereka. With strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. Pemain mereka terbilang tua. Selain lini pertahanan yang sebenarnya rapuh, sebenarnya Bahrain juga memiliki skuad yang terbilang cukup tua. Kita ambil contoh dari dua bek tengah andalan mereka saja sudah berusia di atas 30 tahun semua, yaitu Amine Benadi yang berusia 31 tahun dan Sayed Mahdi Bakr berusia 30 tahun. Dan kalau melihat dari FotMob, usia rata-rata pemain timnas Bahrain berada di kisaran 29 tahun. Itu sangat jauh berbeda dibandingkan timnas Indonesia yang diisi oleh anak muda yang masih segar-segar semua. Dengan rata-rata umur punggawa Garuda berada di sekitar 24 tahun. With strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Pemain kita lebih mahal. Meskipun peringkat FIFA Indonesia dipantati oleh Bahrain, tapi kita punya pemain yang sebenarnya lebih berpengalaman dari mereka, di mana rata-rata pemain kita bermain di liga luar, terutama Eropa. Sedangkan skuad berjuluk The Maroons itu memiliki pemain yang kebanyakan bermain di liga lokal, ataupun ada beberapa yang abroad paling cuma di Liga Asia aja. Berbicara mengenai kualitas pemain, tak lepas dari market value atau harga pasaran para punggawa timnas, yang mana kita juga memiliki total harga skuad yang lebih mahal dari Bahrain. Berdasarkan data terbaru dari Transfermarkt, skuad Bahrain memiliki total nilai pasar sekitar 158 miliar rupiah. Dengan pemain termahal mereka, Ali Madan, sayap kanan yang bermain untuk seharga 52,1 miliar rupiah. Sedangkan kita, skuad timnas Indonesia, saat ini memiliki nilai pasar total sekitar 290 miliar rupiah. Saat ini pemain termahal di skuad Garuda adalah Tom Haye dengan nilai pasar 52,1 miliar rupiah. Disusul Kelvin Verdonk, pemain Nijmegen, senilai 43,4 miliar rupiah. Itu pun belum ketambahan Messi Silgers dan Eliano yang kabarnya akan segera selesai proses naturalisasinya dan diharapkan bisa membela Garuda saat menghadapi Bahrain. Victory will be. We can beat the Arab Saudi with strength and unity. Our spirits flying free, and victory will be. So, itulah tadi berbagai titik kelemahan Bahrain yang bisa kita manfaatkan dan semoga hasilnya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Tapi sekali lagi, kita harus tetap rendah hati, seperti kata Bang Sandy Walsh tadi. With strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.